Kali ini saya akan unboxing sekaligus review sebuah handphone dari brand Xiaomi ya. Ini untuk seri Redmi Note 2 yang varian RAM 2GB, internal 32GB ya. Ini saya beli di offline store di toko counter biasa ya. Jadi saya nggak beli di online store. Alasan kenapa saya tidak beli di online store karena banyak dari mereka yang beli di online store, baik di Shopee maupun Tokopedia, banyak yang mengeluhkan mengenai unit ini. Jadi mereka mendapati handphone yang kondisinya itu tidak bisa dinyalakan, tidak bisa dicas dan lain sebagainya. Nah, alasan itulah yang akhirnya saya membeli handphone ini di offline store, jadi di counter handphone biasa ya. Dapat harga 575.000 untuk varian RAM 2GB, internal 32GB ya. Kalau di online kalian akan menemukan jauh lebih murah, mulai dari harga 380 ribuan sampai 500 ribuan. Jadi bisa selisih kurang lebih 200 ribuan gitu. Cuma saya tidak mau beresiko karena kalau kita beli online, banyak dari mereka yang telah beli di online tersebut mengeluhkan mengenai produk ini. Untuk unit ini waktu saya beli emang kondisinya sudah tidak dalam plastik ya, plastik tercycle ya. Jadi ketika saya terima buka di counternya langsung, ini sudah tidak ada plastik cycle-nya, jadi seperti ini. Dan kalau kita goyangin, nah kalian dengar ya, ini ada suaranya ya, seperti handphonenya ini nggak terpegang di dalam, nggak aman ya, goyang sekali ya, rawan ya. Dan kalau saya cek di sini untuk IMEI 1 dan IMEI 2 nya ini sama. Nah ini kalau saya cek nomor IMEI-nya di Kemenperin ya, nih IMEI-nya terdaftar nih. Cuma anehnya kenapa ini IMEI-nya sama ya, harusnya kalau handphone yang resmi kan harusnya IMEI 1 dan IMEI 2 itu berbeda, karena kan emang SIM-nya ada 2 biji nih. Ya inilah yang unik ya. Cuma kalau saya pakai handphonenya ini normal sih, SIM 1, SIM 2 saya pakai semua bisa sih. Ya semoga aja nggak keblokir ya ini ya. Nah kebetulan saya tanyakan dari counternya langsung, Kak apakah ini refurbish atau mungkin recycle atau apa? Dia jawabnya enggak sih, kita ambil dari distributor resmi, katanya sih gitu sih. Tapi kalau menurut saya sih ini sih refurbish sih ini, kalau lihat dari barangnya sih ya. Nah langsung aja kita unboxing. Ini saya buka, sebelumnya sudah saya buka ya dari pihak counternya ya, untuk dicek terlebih dahulu. Kita akan menjumpai pertama kali handphonenya. Ini juga tidak ada bungkus plastiknya, saya dapati seperti ini, cuma hanya ada pelindung layar. Kemudian di dalam, di bawah ini ada ini bukan hanya sekilas pandang ya kalau menurut saya ya, bahasanya juga Cina. Ini booknya hanya satu aja nih, kertasnya tidak ada kartu garansi, hanya satu aja. Kemudian ini kabel charger ya, kabel chargernya seperti ini. Kemudian kepala chargernya seperti ini kecil sekali nih kepala chargernya. Ini sih kalau menurut saya sih nggak asli ya, nggak orinya ya sepertinya ya. Kalau saya lihat berapa ini outputnya, hanya 100 ampere ya. Outputnya kecil sekali nih, ringan sekali ini, sepertinya bukan yang aslinya ini. Termasuk juga kabelnya sepertinya juga bukan sih ini. Nah ini aja udah kosong, nggak ada lagi. Ini kita singkirkan dulu ya, supaya bersih. Ini tadi saya menemukan SIM ejector ya, padahal handphone ini sebenarnya kan dia tidak perlu memerlukan SIM ejector. Ini kan casingnya dapat dilepas ya. Jadi kalau kita mau masukkan kartu SIM ganti baterai, kita harus lepas casingnya. Jadi nggak butuh ini SIM ejector. Tapi ini dikasih SIM ejector. Ya lumayan lah, bisa kita simpan untuk handphone yang lain.
Melihat dari segi fisik, kalau dari fisiknya sih kita menjumpai ini seperti unit baru. Jadi kalau kata counter bilang second like new, karena bisa dibilang baru, dia tidak garansi resmi dari Xiaomi, tapi casingnya ini casing baru semua. Jadi ini mulus, kalau kita lihat mulus, tidak ada luka ya. Jadi bener-bener ini seperti baru gitu, cuma garansinya saja yang tidak resmi dari Xiaomi, hanya garansi counter hanya 1 minggu ya itu. Dan ini ada kamera, ini speaker, dan di sini juga ada LED notifikasi. Kemudian ini ada tombolnya 3 biji. Kemudian samping kanan ini ada tombol power, volume atas bawah. Nah, samping atas ada ear blaster ya, yang bisa kita gunakan untuk remote TV ya. Ini juga ada jack 3,5 mm. Samping kiri kosong, dan di bawah ini lubang mikrofon dan lubang untuk micro USB untuk chargernya ya, belum Type C ya, karena phone ini sebenarnya kan keluaran dari tahun 2015 ya, jadi udah 7 tahun ya. Nah, untuk belakangnya kita menjumpai kamera, kemudian lampu flash dan speaker ya. Nah, untuk kamera selfie ini resolusinya 5 megapiksel ya. Kemudian untuk yang belakang ini resolusinya 13 megapiksel. Nah, untuk pembelian pertama kali saya tuh menemukan kondisi baterainya itu di dalam kardus ya, jadi tidak ada di dalam handphonenya. Baterainya juga baru, ada plastiknya juga. Dan kalau saya lihat di sini kelihatan nggak ya ini ya, ketika saya kasih baterai ini tuh nggak rapat. Tuh lihat, kelihatan ya, ini tuh nggak rapat. Udah saya tekan dia nggak rapat sini. Jadi casingnya emang nggak rapat. Sebelumnya waktu sebelum saya pasang baterai dia rapat sih. Kemudian setelah saya kasih baterai dia itu ada rongga. Ini ada rongga ini, jadi nggak rapat. Ya mau protes juga gimana, harganya kan juga murah ya. Jadi emang ini tuh casingnya, backdoornya ini sepertinya bukan aslinya dari Xiaomi ya. Ya maklum jadinya seperti ini ya. Dan ini juga saya menemukan lagi kelemahan di sini. Ini di lubang chargernya ini berantakan ya, seperti lubangnya persegi panjang, kotak, bener-bener kotak ya ini ya. Dan kalau kalian lihat di dalamnya juga dia bener-bener kotak nih. Dan ini juga nggak pas sih. Jadi kalau handphone yang original asli ya, itu kan harusnya kan dia nggak kotak ya, seperti ini ya. Lubangnya ini kan dia bawahnya datar, atasnya melengkung ya. Ini enggak, ini benar-benar kotak semua, mulai dari lubang casing belakang, kemudian slotnya untuk chargernya itu benar-benar kotak. Dan ini juga kalian kalau ngecas hati-hati nih, seandainya ini kebalik, takutnya yang di dalam patah ini. Nah, kalau saya coba masukkan, agak susah ya. Nah, iya agak susah. Ini casingnya itu agak ngeganjal. Jadi ini bener-bener yang kepaksa sih menurut saya sih. Jadi ini kabel chargernya, soketnya berbenturan dengan casingnya backdoornya ini. Ya maklum ya, harganya juga murah ya. Jadi ini bukan asli dari Xiaomi ya, dari distributor, kemudian di refurbish ya ini ya, gitu. Jadi kalau kalian ngecas hati-hati ya, kalian kalau sampai kebalik bisa jadi yang di tengah ini soketnya patah. Jadi nanti malah nggak bisa ngecas deh. Tuh ini seperti casing yang asal dilubangi ya, cowakannya itu kasar banget nih. Nggak kelihatan, nggak rapi banget nih. Nah nih, ini soketnya bener-bener kotak nih. Dan ini ke yang tengah ini untuk konektornya ini kecil sekali, tipis sekali. Serem sih, takutnya kalau kita pasang chargernya keburu-buru atau nggak pas, mudah patah ini kalau kayak gini sih.
serem sih modelnya. Kalau seharusnya kan dalamnya juga soketnya kan nggak gini ya, atasnya kan agak ada sisi melengkungnya ya, tapi ini bener-bener kotak. Sebagai pembanding saja, ini kalau saya punya unit Redmi Note 3, nah ini kalau kita lihat seperti ini harusnya melengkung sih ya, nggak kotak seperti ini ya. Jadi kalau sisi melengkung ini kan emang untuk mengamankan kalau kita kebalik masang kabel chargernya, dia nggak akan masuk nih. Apalagi juga dia mengurangi resiko untuk membuat si pin yang di tengah ini patah gitu. Karena kalau kotak ini kan kita masang kebalik, kepaksa bisa aja nih. Yang nanti yang kena sih yang pinnya di dalam ini, jadinya bisa patah ini. Tapi kalau dengan posisi bentuk awalnya lubangnya udah bener, jadi kita kalau masang kebalik dari awal udah keganjal nih sama pinggirannya ini, jadi lebih safety. Harusnya seperti ini kalau yang asli ya, karena ini ya namanya refurbish ya, jadinya salah-salah ini dikasih soketnya. Ini untuk cek 3,5 mm nya, ini kalau saya lihat itu casingnya itu ngeganjal, jadi lubang soketnya itu kalaupun saya tekan itu dia masih ngeganjal sih. Coba saya masukin lubang ini ya, soket headsetnya ya. Nah ini permukaan dari yang atas itu kelihatan ya, permukaan yang atas itu bener-bener bertabrakan sama casingnya ya. Jadi itu nggak tahu kenapa casingnya ini kurang fokus ya. Nah casingnya itu bertabrakan duluan dengan soketnya ini. Ini dilihat yang bawah ini ada rongganya ya, jadi kecepit ini nih. Dan masukannya juga berat ini. Ini agak dipaksa nih. Ya walaupun ini bisa saya dengerin sih, bisa ada suaranya sih. Cuma ini kepaksa ini. Ya kalau suaranya sih biasa aja sih ya pada umumnya sih ya. Ya mungkin ini sih kelemahan yang ada, mulai dari soket charger, terus kemudian soket headset juga semua lubangnya nggak ada yang presisi ya di sini ya. Jadi ganjal semua. Nah kalau saya buka, nah ini seperti ini, sudah saya kasih kartu ya. Ini kartunya micro SIM ya, untuk SIM 1 dan SIM 2. Kalau saya lihat baterainya ini B45 ya, 3020 mAh. Nah ini baterainya ya, 3000 atau ini ya 3060 mAh ini ya. Itu kalau melihat sisi dalam ini, kalau saya lihat ini mulus ya, semua nggak ada yang cacat, bener-bener mulus seperti baru, jadi nggak ada yang bisa saya komplain ya. Cuma ini aja soketnya aja sih nggak bener sih, gitu aja sih. Nah, sekarang kita langsung hidupkan handphonenya saja ya. Sekarang kita nyalakan unitnya. Kebetulan waktu di counter sudah saya uji coba ya, jadi sudah saya pernah nyalakan, semuanya normal. Kita tes langsung di counter, jadi bukan seperti yang di online ya. Kalau pembelian online kan kita harus cek sendiri. Ini saya sudah cek semuanya normal. Kebetulan unit ini sengaja ini masih ada pelindung layarnya ya, nggak saya lepas ya, karena memang sengaja saya beli untuk saya kasihkan ke saudara, jadi supaya ini masih terlihat baru, tidak saya lepas untuk pelindung layarnya. Agak sedikit lama ya dari proses menghidupkannya ya. Nah seperti ini. Untuk pertama kali layar yang ada sebetulnya desainnya seperti ini, cuma ini saya sudah rubah posisi ikonnya ya. Jadi tampilan awalnya emang seperti ini. Ini hanya beberapa saya install aplikasi. Saya rasakan di sini untuk swipe kanan kiri, kemudian geser ke bawah atas, itu terbilang masih smooth sih ya. Jadi nggak ada lag, normal sih. Sebelumnya juga sudah saya cek dan ini sudah saya kasih kartu. Untuk kartu SIM 1 dan SIM 2 ini
semuanya normal, jaringan juga bisa di 4G. Untuk jenis layar sendiri dia menggunakan panel IPS ya, kemudian ukurannya 5,5 inci, resolusinya dia sudah Full HD 1080 pixel dikali 1920 pixel dengan screen density 400 dpi. Untuk kapasitas RAM sendiri dia 2 GB, internal storage sendiri 32 GB. Kalau saya lihat di sini ini masih ada free-nya 1 GB ya gitu, karena kebetulan ini belum saya banyak install aplikasi, jadi dia masih ada free space 1 GB. Nah, membahas ke segi performa, Redmi Note 2 ini dibekali prosesor MediaTek Helio X10 dengan speed 1,95 GHz, 28 nanometer, quad core, dan dibekali dengan GPU seri PowerVR Rogu G6200. Nah, kalau kita tes performa untuk main game, seperti saya ambil contoh ini Mobile Legends ya, sebenarnya sih bisa sih kalau kita paksa. Ya, walaupun masih terasa ada lag ya, jelas ada lag ya. Tapi kalau dipaksa dengan grafis rendah masih bisa ini, gitu. Kecuali untuk game berat ya nggak bisa ya. Untuk kualitas suara, ya terbilang cukup keras ya. Ya lumayan lah, suara yang cukup keras dan normal ya. Yang penting itu sih. Nah, membahas dari segi kamera, kita coba tes ya. Untuk kamera belakang ini dibekali 13 megapiksel. Nah, sekarang kita masuk di kesimpulan. Kalau kalian pengen beli handphone Xiaomi dengan harga terjangkau 400 ribuan, dan kalian mengesampingkan kekurangan seperti lubang charger yang kurang pas, jack 3,5 mm untuk headset, atau alasan yang nggak begitu penting ya, yang penting bisa untuk komunikasi, WA, mungkin game ringan atau style YouTube, menurut saya ini masih layak. Karena dengan harga 400 sampai 500 ribuan kurang lebih, kalian masih bisa memiliki handphone yang kondisinya boleh dibilang mulus ya, seperti baru. Ya, walaupun ini bukan garansi resmi ya, ini hanya barang Xiaomi refurbish yang dikeluarkan sih dari yang mengaku distributor, dan garansinya mungkin hanya garansi toko. Kalian silahkan kalau kalian butuh handphone, ketimbang kalian mungkin beli handphone second ya yang kondisinya mungkin belum tentu itu layak,
dan belum tahu juga itu kondisi baterainya atau hal lainnya, mungkin ini bisa sebagai alternatif kalian untuk membeli. Cuma kalau saran saya, kalau mau membeli handphone Redmi Note 2 ini di akhir tahun 2022 ini, saran saya kalian belinya di toko offline, jadi di toko counter handphone biasa ya, jangan di online. Takutnya kalau kalian beli di online nanti mendapati kondisi yang kurang baik. Kalau misalnya kalian berniat beli di online, pastikan kalian pilih seller yang benar-benar baik, jadi kalian mendapati barang yang ibaratnya tidak ada yang cacat ya, jadi berfungsi normal semuanya ya. Mungkin cukup sekian, semoga informasi ini dapat membantu untuk kalian mencari handphone di akhir tahun 2022 ini. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.